Halo, nama saya Antonius Michael Mardi. Saya dari jurusan Teknologi Pangan 2019A. Di pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang being an effective leader. Ini dari pelajaran dasar-dasar manajemen. Jadi, saya akan menganalisis perusahaan Nike. Nike adalah perusahaan peralatan olahraga yang berasal dari Amerika Serikat, yang didirikan oleh Phil Knight yang memiliki partner yaitu Bowerman. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang early leadership theory. Yang pertama adalah trait theory. Jadi dibagi ada 7. Ada drive, desire to lead, ada honesty and integrity, ada confidence, intelligence, relevant knowledge, and extraversion. Kalau misalnya drive. Drive itu seorang pemimpin yang memiliki usaha yang keras untuk memajukan bisnisnya. Desire to lead itu adalah seorang pemimpin yang memiliki skill untuk berkomunikasi dan mempengaruhi orang untuk memimpin. Honesty and integrity itu kepercayaan terhadap satu sama lain sangat penting dalam suatu organisasi, dan tugas pemimpin untuk bisa menumbuhkan rasa percaya tersebut. Self-confidence itu pemimpin harus memiliki rasa percaya diri dan yakin akan keputusan-keputusan yang diambil dan menjadi contoh terhadap para pekerja. Intelijen itu pemimpin harus memiliki kecerdasan dalam menerima informasi. Job relevant knowledge itu pemimpin harus memiliki pengetahuan yang tinggi pada bidangnya, karena memang bidangnya itu pasti dia harus mengerti sekali. Dan extraversion itu pemimpin harus memberikan contoh semangat dalam bekerja dan energetik. Jadi kalau semua ini dapat dilihat dari kepribadian seorang Phil Knight, di mana dia ingin memajukan bisnisnya pertama hingga ia harus pergi ke luar negaranya untuk mencari produsen sepatu yang cocok. Di share itu di mana akhirnya seorang Phil Knight bisa bertemu salah satu produsen sepatu di Jepang dan bekerja sama. Honesty and integrity itu dapat dilihat pada diri Phil Knight itu karena dia sebagai orang asing dapat dipercaya untuk bekerja sama dengan produsen sepatu di Jepang. Self-confidence itu dapat dilihat bahwa keberanian untuk bertemu dengan produsen sepatu di Jepang yang ada yang waktu itu Phil Knight itu berkeliling dunia dan akhirnya dia bertemu dengan produsen sepatu di Jepang untuk pertama kalinya. Dan di situ Phil Knight masih belum jadi apa-apa tapi sudah dipercaya. Intelijen itu dapat dilihat dari Phil Knight, bagaimana kecerdasan seorang Phil Knight yang melihat peluang dalam dunia aksesoris olahraga. Job relevant knowledge itu dapat dilihat pada Phil Knight karena memiliki pengetahuan yang tinggi, sebab ia dulunya adalah seorang atlet pelari, jadi dia pasti tahu bagian mana sepatu dapat nyaman dipakai untuk berolahraga. Extraversion itu dapat dilihat karena semangat Phil Knight yang sampai memberanikan diri untuk pergi keliling dunia untuk mencari produsen sepatu. Ada leadership behavior theories itu dari University of Law, itu ada 3. Ada democratic style, ada autocratic style, dan ada laissez-faire style. Kalau misalnya democratic style itu pemimpin tidak hanya memutuskan sepihak dalam pengambilan keputusan, tetapi melibatkan karyawan untuk dilatih dalam mengambil keputusan. Kalau autocratic style itu pemimpin membuat keputusan sepihak dan karyawan dibatasi dalam berpendapat dan berpartisipasi. Laissez-faire style itu pemimpin yang mencoba melatih karyawan dengan membagi kelompok dan mencoba untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan bersama. Pada Phil Knight, semua teori masuk ke dalam dirinya, di mana democratic style sangat dijunjung dapat dilihat pada peristiwa saat dia sudah putus kontrak dengan Onitsuka dan memutuskan membuat perusahaan sendiri. Dia mendengar salah satu delegasinya atau karyawannya mencetuskan nama brand yang sampai sekarang kita kenal, yaitu Nike. Autokratik juga dapat dilihat bahwa tidak semua karyawan bisa bebas berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masalah yang berskala besar. Misalnya kayak di suatu outlet nggak mungkin dong seorang pegawai mengurusi masalah yang sedang ada di internal atau sedang ada di pusatnya. Dan kalau misalnya Legis Freestyle juga ada seperti di Nike, pasti ada divisi desain, pemasaran, marketing, dan lain-lain. Jadi bekerja itu di setiap divisi pasti berbeda-beda dan pasti berkelompok-berkelompok. Yang pasti memiliki target tersendiri dan dari setiap divisi-divisinya. Initiate dan leadership behavior theories yang kedua itu adalah dari Ohio State Studies. Itu ada 2, ada initiating dan consideration.
Co-initiating itu upaya mencapai tujuan yang sudah ada dengan bagaimana pemimpin mempromosikan perannya dalam melibatkan aturan kerja, tujuan, hubungan dengan satu sama lain dalam bekerja. Consideration itu bagaimana seorang pemimpin mempunyai hubungan kerja dengan rasa saling percaya, saling menghargai, dan memiliki tujuan yang sama. Pada ini saya melihat teori semuanya juga ada pada Phil Knight, di mana initiating dapat dilihat dari cara kerja dan bagaimana ia berpartner dengan seorang Bowerman yang menjadi pelatihnya dulu, dan mereka dapat saling membutuhkan. Pada consideration juga dapat dilihat aspek saling percaya dari pemimpin ke karyawan, di mana Phil Knight bisa percaya dan memakai nama Nike yang diusulkan oleh seorang karyawan yang bernama Jeff Johnson. Leadership behavior theories yang ketiga ada University of Michigan. Dari University of Michigan itu ada employee oriented dan production oriented. Kalau employee oriented itu menekankan pada tingkat kepuasan hasil dalam bekerja dan produktivitas yang dilakukan oleh karyawan. Hubungan antar personal juga sangat ditekankan. Production oriented itu menekankan pada cara kerja, tugas pekerjaan, dan teknisnya bagaimana. Pada kedua teori ini saya dapat melihat bahwa Phil Knight memiliki keduanya juga. Pada employee oriented yang menekankan tingkat kepuasan hasil dan pekerjaan, dapat lihat bahwa hasil dari riset sepatu yang dilakukan apa memang benar kegunaannya atau tidak, dan memang sesuai atau kenyamanannya itu memang sudah dijaga. Sedangkan pada production oriented biasanya setiap divisi sudah memiliki aturan kerja dan bagaimana kerja teknisnya untuk di setiap divisi, sehingga pemimpin mempunyai wewenang untuk menjaga dan mengatur setiap divisi untuk bekerja dalam aturan yang semestinya. Managerial grade itu memberikan skala kepedulian terhadap perilaku produksi. Managerial grade itu dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 5 kategori, yaitu improvised management, task management, middle of the road management, country club management, dan team management. Nah, yang kedua ini ada contingency leadership theory. Itu yang pertama ada Hersey-Blanchard situational leadership theory. Itu dibagi ada 4. Ada telling, selling, participating, sama delegating yang terakhir. Kalau telling itu adalah pemimpin memiliki peran untuk memberikan tugas, bagaimana di mana kapan tugas dilakukan. Kalau selling itu pemimpin memberikan arahan dalam bekerja dan berperilaku. Kalau participating itu tidak hanya pemimpin yang mengambil keputusan, tapi karyawan juga diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Dan kalau delegating itu yang terakhir, pemimpin memberi arahan kepada pegawai yang percaya untuk mengambil keputusan seperti memberikan delegasi. Dalam tingkatan pengikutnya itu ada dibagi lagi ada 4, ada R1, R2, R3, R4. R1 itu pengikut yang tidak kompeten, yang tidak mau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Kalau R2 itu pengikut yang bersedia untuk melakukan tugas walaupun secara teknis tidak mampu. R3 itu mengikut yang ketiga, lengkap, memiliki kemampuan dan memiliki skill tetapi tidak bisa menyelesaikan tugas atau kemauan dari pemimpinnya. R4 itu pengikut yang memiliki skill dan kemauan untuk mengikuti keinginan pemimpinnya. Jadi pada Phil Knight ini dapat dilihat kalau Phil Knight itu lebih condong ke selling, di mana dia memberikan arahan dalam bekerja dan memberikan perilakunya seperti gimana sih caranya dia melakukan pemasaran dan dia memberitahukan ke dalam divisi marketing seperti ini dan seperti ini caranya untuk mencari banyak konsumen dan followers yang mengikuti Phil Knight ini adalah R4, yaitu pengikut yang memiliki skill dan kemauan untuk mengikuti keinginan pemimpinnya. Jadi pasti dalam setiap dapat dilihat dari hasil sepatu Nike pasti memiliki riset yang benar-benar sudah terjaga, dan itu merupakan kemauan dari seorang Phil Knight, di mana Phil Knight adalah yang sebelumnya seorang atlet pasti dia mengetahui kegunaan sepatu sebagai mestinya, sehingga dia mengetahui sepatu yang mana yang nyaman dan sepatu mana yang tidak nyaman. Pada path goal model itu, jadi artinya itu pemimpin memiliki tugas yang berguna untuk membantu pekerjaannya, memberikan arahan kerja dan membantu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan bersama. Path goal model itu ada 4, ada directive
leader, pemimpin yang memiliki transparansi atas yang diharapkan terhadap pegawai dan juga memberi arahan untuk bagaimana menyelesaikan tugas. Supportive leader itu pemimpin yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap pengikutnya, memperhatikan kebutuhan dan hak-hak pekerjanya. Dan participative leader itu pemimpin yang mengikutsertakan para pekerjanya untuk membantu memberikan pendapat atau saran dalam mengambil keputusan. Achievement oriented leader, pemimpin yang suka memberikan tantangan terhadap pengikutnya untuk melihat potensi tertinggi dari suatu individu. Nah, pada Phil Knight ini dapat dilihat bahwa Phil Knight itu sebenarnya memiliki semua teori di sini, atau seperti directive leader, supportive leader, participative leader, achievement oriented leader. Namun yang paling menonjol adalah di participative leader, di mana dapat dilihat bahwa pastinya seorang pemimpin mendengarkan masukan-masukan yang ada pada masukan-masukan yang dari pegawainya, seperti Jeff Johnson tadi. Dia memberikan cetusan nama Nike. Taunya sampai sekarang nama tersebut masih dipakai. Terus supportive leader, di mana pemimpin yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap pengikutnya, memperhatikan kebutuhan dan hak-hak kerjanya, di mana Phil Knight sangat memiliki rasa peduli tersebut, di mana dia pasti menjaga para pegawainya untuk bekerja dengan baik dan memenuhi hak-hak yang sudah semestinya ada pada karyawannya. Contemporary views of leadership itu ada dua, ada transactional leadership dan ada transformational leadership. Kalau transactional leadership itu, pemimpin transaksional adalah pemimpin yang menggunakan cara pertukaran sosial untuk cara memimpinnya. Biasanya pemimpin membimbing karyawan dan memberikan motivasi untuk bisa mencapai tujuan. Dan pastinya ada hadiah jika karyawan tersebut dapat menyelesaikan tugas semacam reward. Nah, kalau misalnya transformational leader itu pemimpin yang memberikan arahan contoh kepada pengikutnya dan motivasi untuk mencapai hasil yang memuaskan, dan pemimpin yang memperhatikan perkembangan pada setiap pengikutnya, terhadap setiap pengikutnya atau pekerjanya. Jadi kalau pada teori ini saya melihat transformational leadership itu pada di Phil Knight. Jadi di mana dia memberikan contoh bahwa dia dalam bekerja sudah sangat gigih, dan hasil atau target yang dia dapat, dia akhirnya mendapatkan penghargaan menjadi orang terkaya ke-25 di seluruh dunia. Charismatic leadership itu dibagi ada 5. Ada memiliki visi, memiliki kemampuan untuk mewujudkan visi tersebut, berani mengambil resiko untuk mewujudkan visi tersebut, terus kepekaan terhadap kebutuhan kelompok atau pengikutnya, dan perilaku yang dapat dicontoh. Jadi pada Phil Knight semua charismatic leadership ini dapat dilihat dari sini, bahwa memiliki visi, di mana visi seorang Phil Knight ini ingin menyediakan aksesoris olahraga karena mempermudah manusia atau individu untuk berolahraga. Terus memiliki kemampuan untuk mewujudkan visi tersebut, di mana akhirnya Phil Knight memiliki pemikiran untuk membuat sepatu yang pada awalnya sepatu, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar negeri dan mencari produsen. Terus berani mengambil resiko untuk mewujudkan visi tersebut, di mana dia akhirnya berani untuk keliling dunia sendirian mencari produsen-produsen sepatu, dan kepekaan terhadap kebutuhan kelompok, di mana pastinya setiap orang yang masuk bekerja dalam Nike sudah memiliki kontrak dan hak-hak yang ditawarkan oleh Nike, dan perilaku yang dapat dicontoh, di mana Phil Knight dapat dicontoh perilakunya sebagai CEO yang masih bisa berkontribusi dalam pengambilan pemain dan pengambilan pemain dalam arti dapat menarik pemain untuk menjadi sponsor dari Nike. Dan
sangat banyak atlet-atlet yang mengambil kontrak tersebut dari Nike, dan dari situ dapat dilihat bahwa Nike memang sudah terjamin dan memang sudah bagus dalam segi produksinya. Ada visionary, karismatik, itu pemimpin yang dapat berpikir maju dan dapat melihat jauh ke depan dan merancang strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan atau visi yang diinginkan dan dapat direalisasikan. Nah, ini dapat dilihat dari Phil Knight bahwa dia pertama melihat, dia kan sebagai atlet pertama, sehingga dia mengetahui bahwa sepatu itu untuk dia atlet lari sangat penting, sehingga pertama dia melihat bahwa prospek untuk aksesoris olahraga itu sangat kedepannya pasti akan sangat bagus, sehingga akhirnya dia memberanikan diri untuk untuk berkeliling dunia dan mencoba membuat sepatu sendiri dengan mereknya sendiri, dan akhirnya sampai sekarang dapat dilihat Nike masih terus berkembang dan masih menjadi salah satu toko brand aksesoris olahraga terbesar di dunia. Tim leadership itu jadi seorang leader itu memiliki empat 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 peran. Itu ada conflict manager, ada troubleshooter, ada liaison with external constituents, dan coach. Jadi kalau misalnya leader itu dia sebagai coach, dia juga sebagai pelatih dari setiap pengikutnya, dan kalau conflict manager itu di mana dia tetap menjadi manajer yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, seperti troubleshooter juga, dan liaison with external constituencies. Jadi ini referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.